Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan pentingnya kita mengalami hadirat Tuhan. Untuk bisa mengalami, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan yang merupakan air yang mengalir dari surga. Kita tidak bisa mendapatkannya secara otomatis. Harus ada usaha untuk kita bisa masuk, untuk merasakan, untuk menikmati hadiratnya yang kudus, yang mulia, yang penuh damai sejahteranya. Pertama, harus kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau sebelum kita mendekat pada Tuhan, kita harus menguduskan diri, melepaskan semua yang jadi ikatan-ikatan dosa dalam hidup kita, yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Tuhan sendiri berfirman, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya bukan separuh-paruh. Tuhan mau kita kudus, seluruh kehidupan kita kudus seperti Dia yang kudus. Di dalam ayat 16 ditekankan lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Kita lihat dalam kisah dari Musa, waktu pertama kali Tuhan berbicara pada Musa. Saat Musa sedang menggembalakan kambing dombanya di Gunung Horeb, Musa melihat sesuatu yang aneh. Ada semak duri yang terbakar. Walaupun ada api yang menyala-nyala, tapi semak itu tidak termakan oleh api. Musa merasa heran dan Musa mendekat pada semak itu untuk menyelidikinya. Kita baca saja di dalam Keluaran 3 ayat 3 sampai 5. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saat Musa datang mendekat untuk menyelidiki semak itu, karena dia merasa heran, semak yang terbakar tetapi tidak ada satupun yang gugur. Tiba-tiba ada suara yang terdengar dari semak duri itu yang berkata, Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu sebab engkau berdiri di atas tanah yang kudus. Tuhan berfirman, jangan dekat pada api yang menyala-nyala, karena api itu
bukan api yang biasa, tetapi api itu adalah tanda kehadiran Tuhan di sana. Karena api itu bisa menghanguskan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang akan menghampiri api itu, dia pasti akan binasa. Tuhan minta Musa untuk menanggalkan kasutnya, karena di mana Musa berdiri adalah tempat yang kudus, karena Tuhan hadir di sana. Kasut atau sepatu berbicara tentang kenyamanan dunia. Hak-hak kita menikmati kesenangan dunia yang menandakan hidup lama kita. Tuhan mau kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita mau tinggalkan segala keegoan kita. Tuhan mau kita lepaskan cara pikir duniawi kita. Tuhan mau seluruh jiwa roh kita bersimpuh di hadirat Tuhan dengan membawa satu kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena dalam hadirat Tuhan kita akan melihat segala kedahsyatan, segala kemahakuasaan, segala kemuliaan dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam hadirat Tuhan akan ada mujizat, akan ada kemenangan, akan ada sorak-sorai saat hadirat Tuhan datang menyelimuti setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah Musa ini kita tahu bahwa di mana hadirat Tuhan ada, di situ Tuhan menuntut kekudusan kita. Tuhan menuntut penyerahan hati kita. Setiap kita orang Kristen, kita harus alami hadirat Tuhan secara pribadi, lewat doa, lewat penyembahan, dan dalam acara-acara ibadah. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan terus dan menerus akan alami pembaharuan sampai kita menjadi sempurna serupa dengan Kristus. Dalam kitab Mazmur 105 dalam kitab Mazmur 105 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita diajarkan selalu untuk mencari Tuhan, untuk mencari kekuatannya. Karena kita adalah manusia yang rapuh, gampang goyah, menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita menjadi lemah. Cari Yesus. Tuhan katakan cari wajahnya selalu. Cari kekuatannya yang akan kita temukan saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya boleh mengikuti acara gereja di kita, yaitu pada hari Kamis di dalam malam pujian dan penyembahan. Sungguh saya sangat bersyukur pada Tuhan, saya boleh merasakan satu sukacita yang besar. Karena kita akan diajak memuji-muji Tuhan. Kita dibawa masuk dalam penyembahan. Kita dibawa menyembah dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya rasakan hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kami. Ada sukacita, ada kekuatan baru, ada kesukaan yang berlimpah-limpah yang keluar dari hati kita. Itu semua karena hadirat Tuhan turun atas umatnya. Sehingga
semua yang hadir pada malam pujian dan penyembahan itu boleh merasakan satu kepuasan akan haus dan dahaga kita, akan kerinduan kita untuk datang di rumah Allah. Sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan mau kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau kita menaikkan puji-pujian. Kita mau menyembah terlebih dahulu. Saat puji-pujian dinaikkan, kita akan melihat, kita akan rasakan hadirat Tuhan turun memenuhi kita. Dan kita akan menerima satu berkat yang luar biasa. Kita akan menerima kemenangan, kita akan menerima mujizat. Karena hadirat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sampai di sini renungan dari saya. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.